selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan simulasi sidang dengan nomor register perkara 242-PUU 23-2025 untuk memenuhi mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sayyid Khalifardina SHMH. Sebelum persidangan dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Makfiran Ramadhani selaku Panitra Pengganti. Saya Ahmad Nasirullah selaku hakim anggota 2. Saya Rafael Christian selaku hakim ketua. Saya Maria Putri selaku hakim anggota 1. Saya Syukurkan Ninjalo selaku pemohon pertama. Saya Abdul Syukurismu selaku pemohon kedua. Saya Mukibah selaku pemohon ketiga. Saya Mandetiara selaku pemohon ketiga. Saya Firdawa sebagai pemohon kedua. Baik, selamat menyaksikan. Sidang akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. A. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. B. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan atau yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh dengan berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan sedang berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. 6. Makan dan minum di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 7. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang lainnya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hadirin dimohon berdiri. Yang majelis mulia hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk permohonan nomor 242/PUU antara 2023/2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan berdiri para pemohon 242, siapa saja yang hadir. Baik, yang mulia, perkenalkan saya Syukurkan Ninjalo selaku pemohon pertama hari yang mulia. Siapa lagi? Baik, yang mulia, saya Abdul Syukurismu selaku pemohon kedua hari yang mulia. Selanjutnya, Baik, izin yang mulia, saya Mukibah selaku pemohon ketiga hadir yang mulia. yang selanjutnya, Baik, selanjutnya saya Mandetiara selaku pemohon 4. baik, selanjutnya, Izin yang mulia, Firdawa selaku pemohon 5 hadir yang mulia. baik, berarti ada 5 orang pemohon. Saudara, untuk apa permohonan nomor 242 mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor permohonan nomor 242 sesuai dengan ketentuan hukum acara. Sekarang ini adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi, apakah saudara sudah membuat ringkasan permohonan atau belum? Sudah yang mulia. Baik, siapa yang akan jadi juru bicaranya? Izin saya Syukurkan yang mulia untuk menjadi jurubicara. Baik, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan dari alasan permohonan. Kalau soal legal standing kewenangan mahkamah nanti akan dinasihatkan mahkamah. Silakan. Baik, terima kasih banyak yang mulia ketua
28B ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pokok permasalahan konstitusional yang kami mohonkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan pasal 188 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Pasal 188 ayat 3 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan penelitian rumah sakit dapat melaksanakan pengayaan berbasis penelitian. Masalahnya, konstitusional ayat 3 ini yang mulia, norma tidak memberikan batas hukum yang jelas. Karena yang pertama, frasa kata dapat dalam pasal dan ayat tersebut tidak dibatasi oleh kondisi apa. Apakah hanya dalam keadaan darurat medis, kedaruratan kesehatan masyarakat, atau juga dalam kondisi normal. Akibatnya, kata dapat dalam ayat tersebut membuka kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan pelayanan berbasis penelitian kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, tanpa adanya kewajiban pertimbangan apakah tindakan ini dapat dilaksanakan dalam suatu kondisi tertentu yang berbeda. Izin melanjutkan yang mulia. Kami menyadari bahwa pelayanan berbasis penelitian adalah suatu praktik yang sangat krusial, bahkan bagi para pemohon sendiri sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat menjadi pasien dan akan mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Para pemohon secara potensial dan nyata dirugikan sebab pelayanan berbasis penelitian tumbuh pada dua rezim dan tidak ada pembedaan tegas antara yang pertama pelayanan kesehatan murni atau tindakan penelitian medis dan eksperimental. Akibatnya, status pasien menjadi tidak pasti apakah dia ditempatkan sebagai subjek pelayanan kesehatan atau objek penelitian medis. Dalam hal ini, yang mulia, para pemohon tidak menolak konsep pelayanan berbasis penelitian, terutama dalam kondisi darurat atau kepentingan kesehatan masyarakat, seperti contohnya COVID-19 yang terjadi beberapa waktu silam. Dan tentunya pelayanan berbasis penelitian ini harus tetap dipertahankan. Namun ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir dan berpotensi menempatkan pasien sebagai objek penelitian tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dalam kondisi tersebut, bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum yang tidak adil, serta pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Izin melanjutkan yang mulia, yaitu terkait dengan permasalahan pada pasal 188 ayat 4 Undang-Undang Kesehatan, yang dimana pada pasal 188 ayat 4 menyatakan bahwasannya rumah sakit yang melakukan dan melaksanakan pelayanan berbasis penelitian harus diberi dukungan dan kebebasan secara bertanggung jawab. Masalah konstitusional ayat 4 ini yang mulia, yaitu terdapat pada pasal bertanggung jawab. Dalam ayat ini tidak memiliki makna normatif yang operasional, karena yang pertama yaitu tidak dijelaskan dalam bentuk tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu tidak diatur standar etik penelitiannya, mekanisme informat konsennya, pengawasan etik independennya, dan mekanisme dan teruji jika pasien itu dirugikan. Akibatnya tanggung jawab hanya sebatas menjadi konsep moral, bukan jaminan hukum yang dapat ditegakkan. Hal ini bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu terkait dengan kepastian hukum. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan hak hidup. Dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan layak. Nah, kami menyadari yang mulia bahwasannya keberadaan kedua ayat dalam pasal ini saling melengkapi. Akan tetapi dengan permasalahan konstitusional dalam ayat 3, yakni frasa dapat yang tidak didefinisikan secara jelas, serta ayat 4, yakni frasa bertanggung jawab
nasihat kepada pemohon nomor 242. Para pemohon tolong dicatat dengan baik apa yang dinasihatkan oleh para majelis panel. Untuk mekanismenya, nasihat untuk pemohon 242 akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Ibu Dr. Amelia Putri Meranti, SMA. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel, yang mulia Dr. Marino, Christian Patulani SMA, dan juga anggota panel yang mulia Bapak Dr. Ahmad Nasirul Haq SMA. Nah, ini kita untuk perkara nomor 242 garing PU garing 23 garing 2025. Ini adalah pemohon peserta baik yang menguji secara materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu menguji materi pasal 188 ayat 3, pasal 188 ayat 4. Ada dua pasal yang diuji. Dengan dasar pengujiannya ada pada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari yang saya baca di beberapa bagian sudah cukup baik sebenarnya. Struktur dan format sudah cukup baik. Kemudian kewenangan juga saya lihat ini ada beberapa pasal secara berurutan menurut tata urutan perundang-undangan itu sudah disusun secara baik. Cuma di sini kan mengenai kewenangan. Saudara masukkan uraian-uraian panjang juga ini tentang lebih sedikit ya. Saudara saya tidak menguraikan bahwa itu mengarah kepada benar-benar pertama. Bisa bergeser dengan ketentuan-ketentuan yang saudara susun itu. Belum saya lihat secara detail, saudara menguraikan bahwa membuktikan bahwa permohonan itu tidak menginsiden. Ini saudara harus mengelaborasi lebih tepat lagi mengenai pernyataan bahwa memang tidak menginsiden yang saudara maksud itu. Kemudian di kedudukan hukum para pemohon, saudara kan di sini menyebutkan mengenai permohonan perorangan adalah mahasiswa fakultas hukum. Nah, yang menurut saudara berpotensi langsung dirugikan dengan pasal 188 ayat 3 Undang-Undang 17 Tahun 2023, sehingga menimbulkan tidak kejelasan terkait frasa rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan berbasis penelitian. Nah, di sini tapi saudara tidak menjelaskan kondisi apa yang saudara maksud di sini. Ini saya lihat bahwa seakan-akan yang saudara uraikan ini di pasal 188 ayat 4 ini hanya menyebut pelayanan berbasis penelitian yang harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa memberikan batasan atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, seperti standar etik, mekanisme, persetujuan, pengawasan, tapi tidak nyambung dengan apa yang saudara maksudkan di dalam pasal yang menurut saudara itu merugikan dengan berlakunya pasal yang saudara uji ini dan bertentangan dengan dasar pengujian. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saudara tidak uraikan dan tidak dielaborasi apa kaitannya antara kerugian saudara dengan berlakunya pasal ini. Apa memang aktual atau memang potensial, berpotensi akan merugikan. Nah, itu yang baru saudara jelaskan. Ini kan saudara pastinya harus menguraikan mengenai objek-objek penelitian, kemudian menganalisa elaborasi antara kerugian yang saudara maksud itu. Kemudian saudara masih belum tepat menjelaskan mengenai hubungannya antara musibah yang ada itu dengan permohonan yang saudara minta dalam kutip itu. Misalnya, ini petitum angka 2 dan angka 3 mengenai permohonan inkonstitusional bersyarat dengan pasal 188 ayat 4 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023. Kemudian pesertanya yang dihubungkan dengan petitum yang saudara buat di sini juga saja memang kurang lazim, terutama yang petitum kedua ini. Misalnya, menyatakan bahwa pasal 1883 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa frasa rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan berbasis penelitian hanya berlaku dan dapat dilakukan keadaan darurat kesehatan yang mengancam kemaslahatan seseorang atau masyarakat luas. Nah, ini kan terlalu panjang dan juga tidak lazim. Mestinya saudara bisa bersingkat. Saudara lihat kembali contoh-contoh putusan yang sudah kabur agar saudara bisa jadikan sebagai bahan yang terbaik. Oke, baik, saya serahkan ke yang mulia panel dan Baik, terima kasih. Yang mulia panel Dr. Marino Christian Patulani SMA dan yang mulia anggota panel Dr. Amelia Putri Meranti SMA. Para pemohon dalam perkara 242 ada 5 orang. Wiltran, Abdul, Ibam, Tiara, dan Hilka. Semua yang saya hormati,
Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel ini merupakan sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok permohonan dan mendengarkan penasihatan. Saya menambahkan dari apa yang telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Dr. Amelia Putri Moranti, SHMH. Oke, baik. Saya mulai dari yang paling depan dulu, bagian perihal. Saya kira itu harus diperhatikan. Ini sudah bagus, akan tetapi ada pengetikan yang tidak perlu. Misalnya ini permohonan pengujian materi pasal sekian. Ini cukup langsung saja. Nah, ini akan di sini masih Undang-Undang Dasar Energi tahun 1945. Ini dicoba nanti diperbaiki. Jadi langsung saja nanti menjadi UUD Energi tahun 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ini secara umum saya mengapresiasi permohonan sudah baik secara struktur dan redaksional. Kemudian juga pembahasannya juga betul-betul disesuaikan dengan ada di PMK nomor 7/2025 dan tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ibu Dr. Amelia Putri Moranti. Ada baiknya juga ini para pemohon melihat contoh permohonan yang ada di putusan-putusan yang dikabulkan. Itu banyak putusan para mahasiswa juga yang dikabulkan, kalian bisa lihat. Yang dilihatnya bagian mana? Di bagian duduk perkara yang itu mengutip selengkapnya permohonan para pemohon. Kalau permohonannya dikabulkan artinya permohonan itu pertama memenuhi syarat formal. Nah itu nanti coba dilihat lagi. Tapi terkait dengan kedudukan hukum, Anda semua sebagai para pemohon, bukan semuanya mahasiswa fakultas hukum kan? Ada yang fakultas kedokteran? Tidak ada yang Tidak ada ya. Ini kan saya lihat di permohonan bolak-balik masing-masing itu menyebut dirinya pasien atau potensial menjadi pasien. Memangnya sudah menjadi pasien yang pelayanan berbasis penelitian? Karena ini yang diuji itu nanti terkait dengan kerugian konstitusionalnya, apakah faktual atau potensial. Ini sudah ada yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan berbasis penelitian dengan menjadi pasien. Sudah pernah atau belum? Di antara 5 ini yang sudah pernah, kalau belum pernah tidak apa-apa. Jadi itu nanti ditegaskan supaya para yang mulia hakim konstitusi dapat melihat dan mencermati permohonan saudara dan memutuskan kelanjutannya, tidak menjadi bingung. Yang berikutnya lagi, ini juga itu asumsinya saudara belum pernah menjadi pasien untuk pelayanan kesehatan berbasis penelitian, tapi bisa suatu ketika saudara menjadi pasien tadi pelayanan kesehatan berbasis penelitian. Berarti ini berkaitan dengan kerugian bersifat potensial. Kemudian harus diperjelas dan ditegaskan lagi hubungan kausalitasnya antara pemohon dengan pasal yang diuji, pasal 188 ayat 3 dan ayat 4 dari Undang-Undang 17 tahun 2023. Nanti pemohon tambah dengan mahasiswa yang punya latar belakang kedokteran atau kesehatan masyarakat agar isunya ini semakin jelas terkait dengan pelayanan kesehatan berbasis penelitian. Itu yang terkait dengan kedudukan hukum saudara. Yang berikutnya lagi, saya melihat saudara ini kan menggunakan landasan pengujian pasal 28D ayat 1, pasal 28A, pasal 28H ayat 1. Ada 3 pasal dalam Undang-Undang Energi tahun 1945 yang saudara jadikan sebagai landasan pengujian. Tapi dalam permohonan ini belum diuraikan secara jelas dan sebaiknya secara terpisah. Terpisah itu dalam arti dibuat bagian sendiri-sendiri. Kenapa pasal 188 ayat 3 dan ayat 4 itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1? Itu diuraikan sendiri. Kenapa pasal itu bertentangan 28A Undang-Undang Dasar itu diuraikan kembali. Kemudian juga berikutnya pasal bertentangan dengan pasal 28A ayat 1. Dan itu tentu lebih mudah lagi para hakim konstitusi untuk mencerna permohonan saudara. Jadi disesuaikan pemaknaannya sesuai dengan PMK 7/2025. Tapi yang paling mudah, yang paling gampang dari baca peraturan itu melihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan. Baik, cukup sekian. Baik, terima kasih anggota hakim panel. Saya menambahkan, kalau soal kewenangan saya ikut dengan nasihat hakim yang sebelumnya. Untuk legal standing cukup disederhanakan saja. Nanti saudara bisa melihat permohonan yang benar di putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah disebutkan juga. Apakah saudara sudah pernah mohonkan pengujian atau belum? Izin yang mulia pernah. Kalau belum pernah,
tidak berkepentingan mengeluarkan pasal 60 dan pasal 72. Ini tidak ada hubungan nebis in idem, kecuali sudah pernah diputus oleh mahkamah sebelumnya. Bisa dipahami? Jadi di halaman 13 nebis in idem itu dihilangkan saja. Lalu di legal standing Anda sederhanakan. Yang perlu dijelaskan itu adalah mengapa Anda dirugikan atau potensi dirugikan dengan norma yang dimohonkan pengujian ini. Karena normanya berbunyi demikian: dalam menyelenggarakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan berbasis penelitian. Ini kalau Anda dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah, Anda bisa bersitegang dengan anak fakultas kedokteran. Anda harus ingat itu, karena anak-anak fakultas kedokteran itu sambil di rumah sakit sudah menyelesaikan penelitian, paling tidak skripsinya atau tesisnya. Itu yang perlu Anda pikirkan. Jadi Anda harus selesai dulu, karena ini menyangkut pengembangan keilmuan di fakultas kedokteran yang itu berpimpinan pada batas-batas tertentu pekerjaannya di rumah sakit. Jangan-jangan kalau yang saudara minta itu dikabulkan, nanti orang-orang yang memerlukan rumah sakit untuk basis penelitiannya itu menjadi tidak bisa lagi melakukan penelitian. Yang paling penting, mengapa pasal 188 ayat 3 dan ayat 4 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang harus Anda jelaskan. Kalau penelitiannya ini nanti untuk tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kebutuhan kesehatan, masa tiba-tiba dinyatakan inkonstitusional walaupun itu bersyarat. Jadi itu yang harus saudara pikirkan. Bisa dipahami kan para pemohon? Saya melihat. Baik, coba nanti dipelajari lagi ini cocok diteruskan atau tidak. Terima kasih atas ketertibannya mengikuti persidangan dari awal. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 242/PU angka Romawi 23/2025 dinyatakan sidang ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para pemohon dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang nomor register perkara 242/PU angka Romawi 23/2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Para pihak sudah siap? Siap kemudian. Putusan nomor 242/PU angka Romawi 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh para pemohon dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Duduk perkara menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Desember 2022
2025 yang diterima ke panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2025 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 247/PU/PAN/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan nomor 242/PU/23/2025 pada tanggal 8 Desember 2025 yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Alasan-alasan permohonan pengujian Undang-Undang Kesehatan dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Petitum dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pemohon telah menunjukkan alat bukti, surat atau tulisan bersamaan dengan pemohon awal yang diberi tanda bukti sebagai berikut. Bukti P1, fotokopi KTP atas nama Hildra Kirana Indro Alo. Bukti 2, fotokopi KTP atas nama Abdul Syukur Ismunu. Bukti 3, fotokopi KTP atas nama Mukiba. Bukti P4, fotokopi KTP atas nama Madin Yara. Bukti 5, fotokopi KTP atas nama Phil Kawa. Bukti 6, fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bukti 7, fotokopi salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukti 8, fotokopi salinan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan UU 24/2003, UU 8/2011, UU 7/2020. Bukti 9, fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bukti 10, fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa untuk membersihkan uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Pertimbangan hukum bahwa berkenaan dengan pengajuan alat bukti yang dilakukan melalui permohonan secara daring atau media elektronik lainnya, pasal 12 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan pengajuan permohonan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada mahkamah sebanyak 1 eksemplar yang telah dibubuhi materai sebagaimana dilakukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, para pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi materai. Selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan berdasarkan pasal 37 ayat 2 PMK nomor 7 tahun 2025 menyatakan perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada mahkamah secara luring atau cara lain maupun secara daring atau media elektronik lainnya. Konklusi dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 bulan Januari tahun 2026 selesai diucapkan pukul 09.16 WIB oleh 3 hakim konstitusi, yaitu Prof. Christian Terpelabi selaku ketua, Amelia Putri Moranti selaku hakim anggota 1, Ahmad Nasihur
selaku Hakim Anggota 2 dengan dibantu oleh Mafira Nur Ramadhani sebagai Kapitra serta dihadiri oleh para pemohon Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta Presiden atau yang mewakili. Baik, dengan dibacakan putusan berikut, maka sidang dengan nomor register perkara 242 PUU angka Romawi 23 2025 dengan ini nyatakan selesai dan ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Demikian praktek simulasi sidang dari kelompok